Masya Allah, berarti yang 13 orang ini yang memang semangat ya, yang semangat dan haus belajar untuk meningkatkan ilmu digital marketingnya. Mungkin goal-goalnya teman kalian, teman-teman teman-teman ini semua pasti memang ada goal, sehingga kalau ada goal dia akan semangat ya, waktunya dia akan manfaatkan semaksimal mungkin ya. Tapi yang belum hadir juga mungkin positifnya ada kesibukan lain ya, bukan malas karena ada kesibukan lain atau ada bentrokan waktu. Nanti insya Allah teman-teman semua kita akan buat satu sesi atau beberapa sesi itu di malam deh ya, Ba'da Isya jam setengah 8 atau 7.45. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke teknis ya. Alangkah bagusnya teman-teman sudah pakai laptop ya, atau handphone juga bisa, atau yang masih menyimak juga dulu boleh. Kemarin sudah masuk penggunaan WSP-nya belum Pak Tony? Sudah posting produk, Pak? Yang posting produk Pak Tony ya? Ya, jadi Oke, saya itu dulu ibaratnya demo dulu gitu kan. oke, Nanti baru demo teman-teman ya. Teman-teman mau praktek nggak? Mau praktek kita sediakan fasilitas satu website ya. Website kita itu kita sendiri yang develop, WSP namanya, Web Show Practice. Berhubung tidak semuanya memiliki WSP, kita buatkan satu WSP ya. Teman-teman sudah familiar namanya WSP ya, website Web SEO Practice. Kita sediakan fasilitasi setiap negara ini satu WSP untuk posting bersama-sama. Makanya kita sebut WSP multi user, teman-teman ya, multi user sehingga usernya banyak, tidak satu doang. Oke. Nah, pertama, multi user ini berarti ini ramai-ramai, ya ramai-ramai. Nanti saya akan pilih satu. Oh, nanti di grup akan ada satu data kita minta teman-teman mau username-nya apa, mau passwordnya apa, ya. Nanti akan dibuat spreadsheet. Teman-teman juga nanti saya mau cari ketua kelas nih ya. Jadi apa-apa satu ketua kelas sama satu sekretaris, setuju ya, teman-teman ya. Sehingga nanti apa-apa kita berhubungan langsung sama ketua atau sekretarisnya. Seperti contohnya sekarang ini kita lagi butuh nanti pendataan, dibuatkan aja spreadsheet untuk username WSP ini ya. Nanti datanya diminta apa saja nanti Pak Tony ngarahkan, yaitu username sama password. Oke, nanti Pak Tony yang koordinasi, satu ketua atau sekretarisnya tolong buatkan spreadsheet ya. Terus juga absen. Absen kalau yang kemarin yang pertama itu ada absen Zoom tracker kita, tapi memang kalau Zoom tracker kita lagi ada Zoom yang lain itu bentrok, nggak bisa absen ya. Contohnya hari ini. Nanti kita absennya manual ya. Berarti teman-teman satu spreadsheet lagi untuk absen yang kemarin atau yang hari ini. Oke, absen atau nanti ada sertifikat teman-temannya itu hanya istilahnya satu lembar kertas. Yang diharapkan teman-teman di sini adalah ilmunya yang betul-betul masuk ya ke dalam apa? Masuk ke dalam otak kita, yaitu untuk kita bisa manfaatkan nasinya apa? Bisa manfaatkan nanti untuk kebutuhan skill kita ya, untuk kebutuhan bisnis teman-teman ya. Jadi yang diharapkan itu bukan lembaran kertasnya tapi ilmunya. Ilmunya teman-teman paham. Setelah paham juga tidak hanya sekedar diam tapi dipraktekkan. Itu tujuannya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan teman-teman mengerjakannya secara fun ya. Kalau secara fun teman-teman akan bisa enjoy mengerjakannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, pertemuan kedua bersama Pak Tony tentang WSP dan SEO. Silakan Pak Tony Saragi untuk materinya, teman-teman silakan disimak. Silakan Pak Tony. baik, terima kasih Pak Yandri atas kesempatannya. Baik, Nggak apa-apa nanti kalau Pak Yandri mau saya out, izin out ya. ya nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Oke, Selamat sama-sama. belajar. Baik. Selamat sore teman-teman, adik-adik semua. Izin suara saya masih dapat keterima dengan baik. Mohon kalau ada yang bisa jawab.
Nggak ada ya. Halo? Suaranya jelas, Pak. Oh iya, makasih. Tadi Nasiwa ya namanya. Baik, eh untuk setiap nanti kita di Zoom kita ini, dalam Zoom pembelajaran, eh saya sudah buat di grup ya, di grup. Jika seandainya nanti adik-adik semua atau teman-teman, lah saya nyebut teman-teman aja. Jika seandainya teman-teman dalam perjalanan atau di tempat lain yang tidak ada Zoom, ya, tidak ada aplikasi Zoom, nanti boleh mengikutinya di eh, live YouTube. Ya. Link live YouTube-nya ada di grup barusan saya masukkan. Itu bagi teman-teman yang terkendala dengan aplikasi Zoom. Ya, jadi nanti ada dua media yang kita pakai, yaitu dengan menggunakan Zoom, aplikasi Zoom-nya dan live YouTube. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, untuk teman-teman yang mau praktek untuk kedepannya nanti, ya, seperti tadi Pak Yandri katakan bahwa di Zoom apa untuk setiap untuk anak apa STI ya, kita udah siapkan satu WSB atau singkatan dari website SEO Practice ya. Website SEO Practice yang kemarin kita pakai seperti ini ya. Jadi satyanegara.biz.id. Nah, sebenarnya untuk ini bagaimana cara mempostingnya seperti kemarin yang kita bahas. Tetapi kalau seandainya nanti ya ada ya, teman-teman mau coba posting sendiri, ya sebenarnya itu perlu namanya user. User itu nanti kalau bisa eh, seperti Pak Yandri bilang didaftar dulu ya. User itu jangan panjang-panjang ya. Usernya satu kata aja, yang artinya pakai nama panggilan aja ya. Usernya pakai jadi nanti kita pakai formatnya minta tolong eh, seperti tadi kalau ada yang bisa bantu sebagai ketua, jadi kami berkomunikasi dengan beliau aja. Jadi kami dalam satu pintu aja. Nanti kita buat seperti ini. Ini nama usernya seperti ini. Kemudian di sebelahnya dikasih emailnya. Ya, contoh seperti ini saya pakai usernya Tony gitu ya. Nanti di sini di sebelahnya atau kasih garis gini aja. eh, saya emailnya casiragi@gmail ya .com. Nah, nanti teman-teman boleh dibuat di grup ini yang pertama seperti ini. Nanti yang berikutnya dilanjut aja untuk nomor dua, ya. Terus ketiga dilanjut terus. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk pada saat kita nanti posting produk-produk kita, jadi gitu kita tahu bahwa itu punyanya. Contoh seperti ini, kalau saya posting menggunakan username-nya Tony, maka kita tahu bahwa yang posting yang produk yang satu ini itu akan muncul nama saya sendiri. Nah, kebetulan kemarin kita posting pakai nama admin kan. Nah, nanti untuk teman-teman yang mau posting dengan nama atau user sendiri, di sini ketahuan siapa yang posting. Contoh, kalau seandainya di antara adik-adik itu ada yang namanya usernya Maman gitu ya. Nah, pada saat posting nanti di sini dibuat oleh Maman gitu ya. Artinya karena satu website ini kita gunakan bareng-bareng atau dikeroyok gitu ya. Nah, supaya kita tahu pemilihnya apa gitu ya. Gimana nih? Saudaraan. Maaf ini suaranya bocor. Sebentar, sebentar. Eh, Ya, ini, saya ini. Kita dari sana, dari sana. sebentar, Ya, saya sebentar. cek dulu. Apa ini? Oke, saya tutup dulu ya. Suaranya bocor. Nah, ntar dulu saya ke distract tadi. Jadi nanti untuk kedepannya masing-masing saya berikan nama user dan nama emailnya ya. Nah, untuk password nanti biar dari pihak kami yang memberikan. Dibuat aja nama user. Jadi nama user ini pakai nama panggilan aja ya. Nama panggilan, ambil contoh teman-teman ada yang namanya Susi, Susilawati gitu ya.
username-nya pakai Susi aja gitu. Kalau ada dua nama Susi, berarti ada pakai Susi satu, Susi dua gitu ya. Supaya nanti pada saat kita mau coba praktek untuk posting produk, menggunakan username masing-masing. Nah, untuk hari ini boleh kita menggunakan ya. Nanti teman-teman di sini boleh menggunakan username pakai yang admin. Nggak apa-apa. Untuk hari ini pakai admin aja semua ya. Caranya gini, seperti yang kemarin kita bahas bahwa di dalam sebuah website ya, semua website yang dinamis pasti ada yang namanya bagian admin. Nah, bagian di sini, bagian belakang atau bagian pengolah datanya ya. Jadi nanti eh, teman-teman bisa membuka dua layar ini. Ini layar untuk tampilan untuk publik ya. Tampilan untuk publik orang untuk lihat-lihat, orang orang yang melihat-lihat bisa di sini. Tapi untuk bagian ini, bagian admin panel, ini bagian yang privasi, artinya hanya kita yang bisa tahu ini. Nah, makanya dibuat pintu masuk yang terkunci, yang disebut dengan pakai login. Jadi masuk ke sini harus menggunakan login. Oke. Nah, nanti tinggal dihafal. Ini saya ulang lagi sebentar sedikit. Nanti kita ketik aja namanya satyanegara.is.id. Nah, ini nama websitenya. Oke. Dan hampir semua website seperti itu. Khusus yang website dinamis ya. Artinya, apapun yang terjadi di sini, apakah ada penambahan, ada pengurangan data, atau ada apa namanya update data. Nah, apa yang pun terjadi di sini itu akan hanya bisa kita lakukan di bagian admin. Nah, bagaimana cara masuk ke adminnya? Masuk ke adminnya gini, ketikkan aja dulu nama domainnya, ini nama domain ya, satyanegara.biz.id. Ya, kemudian slash, ketikkan panel MS. Nah, cuman di sini hati-hati, tulisan panel di sini huruf kecil semua, ya. Tulisan panelnya huruf kecil semua, MS-nya dibuat huruf besar, persis seperti ini. Oke, kemudian enter. Nah, kita akan diminta login dan password. Nanti, nanti pada saatnya nanti teman-teman sudah dapat username-nya atau login-nya dan password-nya sudah dapat. Nah, teman-teman bisa masuk pakai user masing-masing. Ya, seperti kemarin kita pakai ada Maman gitu ya. Nah, masuk nanti lewat sini. Nah, kalau tidak sesuai atau passwordnya salah, dia akan menolak. Nah, tapi kalau passwordnya masuk, benar, dia akan masuk. Nah, untuk hari ini karena pas username-nya belum kita punya, belum dapat, dan passwordnya belum dapat, untuk sementara kita pakai adminnya menggunakan login-nya menggunakan admin, ya, menggunakan admin seperti ini. Ketikkan admin, kemudian passwordnya pakai, saya buka di sini aja ya, saya tulis di sini. Jadi nanti loginnya pakai admin, huruf kecil semua ya. Kemudian passwordnya kita menggunakan WSP huruf kecil semua ya. WSP mantap 7000 ya. Nanti ini kopikan aja, masukkan ke sini. Atau diketik juga boleh. Nah, baru login. Nah, baru kita masuk ke dalam website kita ya. Tapi untuk teman-teman di sini, yang lain jangan diganggu dulu ya, artinya jangan rubah-rubah warna, jangan rubah-rubah yang lain ya, karena ini untuk kita mau coba praktek posting ya. Kalau praktek posting yang kita gunakan hanya yang dua ini ya. Di menu master data, pilih kategori ya, seperti kemarin kita udah bahas, kategori diisi jika produk yang akan kita posting tidak ada dalam kategori yang sudah ada. Ini kan kategorinya sudah ada jasa sumur bor, ada makanan dan minuman. Ya. Nah, jika seandainya di sini, oh saya mau posting skincare,
Tapi di sini belum ada kategori untuk skincare. Nah, kira-kira skincare itu masuk kategori apa? Ya, so boleh aja kita pakai kategorinya skincare. Nah, ini baru kita tambahkan, ya. Untuk menambahkan kategori di sini, kita pakai menu master data, kemudian pilih kategori. Kemudian input kategori, tombol input kategori. Nah, baru kita isi di sini skincare. Jadi yang diisi hanya ini aja ya, hanya nama ini aja. Yang lain yang di bawah tidak perlu diisi. Yang di bawah ini tidak perlu diisi, yang diisi ini aja. Ya. Yang kita isi itu hanya ini. Nah, baru kita submit. Nah, coba kita lihat di depannya, sudah muncul belum? Kita refresh. Nah, ini sudah muncul kategori skincare. Yang artinya bahwa produk yang akan kita posting tadi, produk skincare yang akan kita posting tadi, kita masukkan ke dalam kategori skincare di sini. Oke. Nah, bagaimana cara menambahnya? Seperti kemarin sudah kita bahas. Nah, setelah kategorinya sudah kita buat, baru kita pilih bagian menu atau submenu produk. Submenu produk, kemudian tambahkan produk. Oke. Nah, baru di sini kita pilih produk yang akan kita posting masuk dalam kategori apa, ya. Ambil contoh produk yang akan kita posting kategori skincare. Sudah. Nah, kemudian kita buat judulnya. Judulnya adalah boleh atau jual, ya, skincare anti jerawat khusus, ya, kita pakai ini bahasanya khusus untuk remaja di Palembang. Nah, ini jika kita punya produk yang akan kita jual, yaitu skincare anti jerawat, ya, yang kita jualnya di bagian Palembang dulu. Apakah kita bisa jual di luar dari Palembang? Bisa. Karena apa? Karena skincare itu kan bisa dikirim, ya. Jadi kita bedakan. Nah, kalau kemarin produk kita itu adalah produk jasa, ya. Produk jasa itu umumnya tidak tidak target marketingnya tidak jauh, ya. Contoh kemarin jasanya adalah catering. Nggak mungkin juga, ya, kita mempunyai target marketing catering sampai ke Lampung. Ya, karena kalau ada yang mesan pun pasti kita tolak. Aduh, nggak, saya nggak sanggup, Pak. Kejauhan, gitu kan. Nah, tapi kalau untuk skincare, karena ini produknya bukan produk jasa, tapi ini produknya produk fisik. Nah, ini sampai ke Papua pun bisa. Karena apa? Bisa dikirim. Yang penting sesuai dengan ongkos kirimnya, kan gitu. Nah, tinggal nanti kita lihat produk yang mau kita jual ini apa. Ya, produk yang mau kita jual ini apa, tinggal nanti satu kita coba posting yang wilayah Palembang dulu, sudah. Nah, kemudian nanti kita mau lanjut lagi, kita mau posting di katakanlah ini sudah terposting yang Palembang, kemudian kita coba lagi di Pekanbaru, ya, Pekanbaru kita posting lagi, ada dua sudah, ya, kita jual skincare-nya. Kemudian kita posting lagi untuk daerah Padang, kita jual juga. Jadi kita eh, mengakomodir semua daerah-daerah yang ada di Indonesia. Khusus untuk produk skincare ya, karena skincare ini gampang dikirim. Yang artinya eh, kalau menggunakan atau menjual produk online itu tidak dibatasi oleh tempat. Bisa aja orang Makassar beli skincare kita bisa, nggak salah. Yang penting tinggal bisa kita kirim, kan gitu. Nah, itu bedanya antara produk jasa dengan produk fisik. Nah, itu nanti dibedakan, sangat dibedakan ya, jasa dengan fisik. Nah, kemudian kita lanjut lagi.
Nah, untuk gambar seperti kemarin sudah kita bahas, ya. Untuk gambar, coba saya belum dapat gambarnya. Tapi ini gambar kalau bisa jangan ngambil dari Google ya. Takut nanti eh, dituntut masalah hak cipta. Ini hanya contoh aja ya. Ini hanya contoh. Kalau bisa seandainya gini, seperti kemarin kan kita udah bahas. Saya nggak punya produk Pak, ya. Tapi saya ada saudara saya jualan skincare anti jerawat, boleh nggak? Nah itu yang kita ambil produk orang atau saudara atau siapapun yang bisa kita percaya dan dia percaya kita jual secara online. Nah katakanlah produknya seperti ini, ya katakanlah seperti itu ya. Nah, nah pertama yang kita minta adalah kita tanyakan ini produknya apakah khusus untuk jerawat saja atau produknya untuk apa gitu. Kita tanya dulu ini produk kalau skincare ya. Kalau skincare kita tanya dulu ini produknya untuk apa? Oh ini skincare untuk anti jerawat. Boleh. Berarti kan ada lagi skincare untuk anti flek atau skincare untuk anti apa namanya kantong mata. Tuh. Ya saya kurang paham betul skincare tapi seperti itulah contohnya. Oke. Nah katakanlah seperti itu. Nanti tinggal kita minta, oke, fotonya mana, deskripsinya mana. Nah, setelah itu kita dapat semua, baru kita bisa posting, ya. Setelah kita dapat semua itu, baru kita posting. Nah, katakanlah produknya seperti ini, ya, contoh. Ini contohnya. Saya ambil dulu fotonya, nanti saya hapus sih karena ini takutnya diklaim punya dia, gitu kan, punya apa anti hak cipta. Jadi ini hanya contoh, nanti kita hapus atau mana udah. Nah, ini. Nah, satu, kalau untuk nama gambar, ya, nama file gambar diusahakan menggunakan keyword. Keyword itu adalah produknya, ya. Produknya adalah skincare, ya, skincare. Nah, kemungkinan gambar itu ada gambar skincare, kemungkinan besar kan pasti lebih dari satu. Nah, untuk supaya tidak ada gambar, nama file gambarnya tidak ada yang sama, maka kita pakai skincare 01, skincare 02 untuk gambar berikutnya, skincare 03 untuk gambar berikutnya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini kita coba lihat. Yang kedua adalah gambarnya jangan terlalu besar kilobyte size-nya, ya. Gambarnya di bagian size jangan besar. Eh, yang kami rekomendasikan di bawah 100 kilobyte, ya. Nah, seperti ini kan ini 9 kilobyte, masih bagus. Ya. Rekomendasinya di bawah, nah ini masih bisa 66 kilobyte, 67 kilobyte. Di bawah 100 kilobyte. Boleh nggak 100 kilobyte? Boleh. Jadi 100 ke bawah gitu ya. Kenapa kita harus menggunakan size yang kecil? Kalau size gambarnya terlalu besar, si website kita itu nanti kalau dibuka orang ngeloading, ya, dia loading terus lama bukanya. Nah, umumnya calon customer yang searching di Google kalau lihat nggak websitenya diklik dan lama loadingnya, biasanya ditinggal. Otomatis kita nggak dapat lead ya, nggak dapat rezekinya karena loadingnya kelamaan. Penyebab awalnya apa? Penyebab awalnya adalah gambarnya terlalu besar. Maka saya sarankan gambarnya ukuran gambar di bawah 100 kilobyte. Oke. Nah, gambar tadi sudah kita dapat, tinggal kita upload di sini. Pilih gambar, pilih file, ya, klik tombol pilih file, masukkan gambar. Nah, gambar yang sudah kita ambil tadi, baru open. Nah, baru setelah itu, karena ini produk fisik, baru kita tentukan. Pastikan ada harganya ya, pasti ada harganya. Nah, ini harganya kita contoh aja, kita pakai 125.000 yang eh, harga sekarang ya. Ini harga sebelum dicoret. Ini kita pakai harga 130.000. Kenapa kita pakai seperti ini? Nanti seolah-olah eh, harganya 130 dan dicoret, artinya seolah-olah ini lagi ada promo.
sekarang jadi 125 atau 110 gitu ya. Ada diskon nih. Nah, ini fungsi daripada harga ini ada dua buat itu. Oke. Nah, nah, kemudian tinggal lanjut sama seperti kemarin juga ya. Jadi kita bedakan yang kemarin itu produknya produk jasa. Nah, sekarang kita coba dengan produk fisik. Nah, cara penginputannya sama, cuman di situ tadi yang perlu kita bahas masalah eh, di judul ya, di judul kalau produknya produk jasa, kalau bisa itu target marketingnya lokal karena ini biasanya kalau jasa kayak catering kemarin itu kan biasanya itu bisnis lokal ya. Nah, kalau bisnisnya bisnis lokal, berarti kalau di daerah Palembang, kita mainnya di daerah Palembang, berarti kita rangkup semua kecamatan-kecamatan yang ada di Palembang. Contoh, jual skincare anti jerawat khusus untuk remaja di Kemuning, ah, mungkin kata sama kecamatannya, atau kecamatan Ilir gitu kan. Berarti di kecamatan Ilir Palembang. Nah, kita sebut di sini. Atau Kemuning kemarin ya, kalau nggak salah. Kemuning ya kecamatan atau boleh pakai kecamatan di depannya juga boleh kecamatan. Tapi kan kita mengasumsinya gini, mungkin nggak orang searching di Google dengan kalimat sepanjang ini untuk mencari skincare anti jerawat, untuk mencari penjual skincare anti jerawat. Bisa jadi nggak mungkin. Tapi yang jelas eh, keyword utamanya harus ada di sini. Ya, keyword utamanya harus ada. Nah, cuman mengantisipasi jika seandainya orang searching di Google itu jual skincare anti jerawat di Kemuning, langsung nyebut Kemuning. Ya, jika seandainya dia searching seperti itu, jual skincare anti jerawat di Kemuning. Nah, ini judul kita ini pun pasti masih bisa muncul, ya, karena unsur-unsur yang diketik tadi itu ada di dalam judul kita. Ya, unsur tadi apa? Jual skincare anti jerawat di Kemuning. Nah, unsurnya ada. Jual skincare anti jerawat di Kemuning. Nah, ini masih tetap muncul, ya. Atau mungkin dia ketiknya jual skincare anti jerawat di Palembang. Langsung di Palembang sini. Ini juga pasti muncul karena apa? Unsurnya masih dapat, ya. Atau mungkin dia nyari jual skincare anti jerawat untuk remaja. Hanya gitu aja, untuk remaja. Nah, ini juga pasti muncul, ya. Itu yang kita harapkan kenapa judulnya dibuat panjang atau istilahnya menggunakan long tail keyword, ya, menggunakan long tail keyword. Nah, itu yang harus kita lakukan nanti. Nah, setelah semuanya kita posting, ya, nanti ke bawah kita posting. Nah, atau boleh kita ini ya, kita ulang sedikit yang kemarin. Nah, ini karena selanjutnya kita isi dengan deskripsi. Nah, kalau deskripsinya kita punya, atau tadi si penjual tadi, saudara kita atau teman kita punya deskripsi, maka deskripsinya masukkan aja di sini, ya. Kalau bentuknya dalam bentuk file, tinggal di kopas, masukkan ke sini. Oke? Nah, yang penting dalam deskripsi ada aturannya seperti ini. Katakanlah kita ambil, saya nggak punya deskripsi, ya, saya nggak punya deskripsi, terus gimana dong isinya? Nah, ini kita pakai bantuan aja, kita minta bantuan dari ChatGPT supaya ada isinya kan. Mau tidak mau itu harus ada isinya, deskripsi. Nah, kita buat gini, kita minta ke ChatGPT, tolong buatkan saya ya deskripsi tentang apa? Tentang apa? Nih, kita pakai tentang titik dua, tentang judulnya kita kopikan, judul yang kita punya tadi, ini kopikan, ya, kopikan, masukkan ke sini tentang judulnya. Nah, cuman kalau kita minta seperti ini, nah ini pasti kan deskripsinya kan singkat ya. Nah, dibuat di sini jual skincare sedang mencari perawat khusus wajah ini, kami hadir dengan solusi perawatan kulit wajah dan sebagainya dan sebagainya, ya.
Nah, di sini udah muncul. Nah, cuman biasanya kalau kita minta deskripsi itu deskripsinya singkat seperti ini. Nah, boleh kita tak minta gini, tolong buatkan, tolong deskripsinya dibuat 1.500 kata. Jadi kita minta supaya dipanjangin gitu. Jangan terlalu singkat yang seperti ini kan ini terlalu singkat ya. Nah, kita mintanya supaya dibuat panjang seperti ini. Ini kan nih, kita minta 1.500 kata. Nah, dia buat seperti ini. Nah, ini tinggal kita kopas hasilnya. Cuman sebelum disimpan nantinya, sebelum disimpan, tolong dibaca ulang. Takutnya ada yang tidak sesuai, ya. Nah, kadang-kadang kalau ChatGPT itu kadang menyebut alamat dan nomor telepon kompetitor, ya. Suka ada seperti itu. Coba kita lihat, ada nggak dia? Testimoni nggak usah. Oh tidak. Nah ini ada nih hubungi kami. Nah ini punya alamat siapa nih kita nggak tahu. Ini kita edit sesuaikan dengan alamat kita, ya. Atau nggak usah pakai alamat karena kan ini online. Kita buat aja nomor WA kita gitu. Atau ini hapus aja juga nggak apa-apa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi masalah harga. Suka ChatGPT itu membuat harga sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan. Data dia. Nah harga ini perlu kita edit sesuai dengan harga yang kita punya. Nah, berarti tinggal kita kopikan dulu. Udah selesai ya. Kita kopikan dulu. Kita kopikan, masukkan ke sini. Kopas ke sini. Yang saya mau jelaskan di sini adalah jika seandainya teman-teman ingin mau buat sebuah artikel dan mengisi deskripsinya, ada aturan yang harus dipenuhi. Ya, aturan di deskripsi harus dipenuhi. Dan ini wajib dan ini mandatori ya, tidak boleh tidak. Apa itu peraturannya? Untuk judul deskripsi seperti ini, kita menggunakan ini headingnya heading 2. Ya. Pilih di sini ada tombol ya, heading 2. Kemudian di bold. Ini judulnya. Kemudian kita tarik lagi. Biasanya di bawah judul pasti ada namanya subjudul. Ya. Nah, ini judulnya heading 2. Nah, kita ketemu dengan subjudul, kita pakai heading 3 karena judulnya heading 2, maka subjudulnya pakai heading 3. Oke. Nah, semuanya gitu. Semua subjudul kita pakai heading 3. Oke. Nanti diseragamkan aja ya. Nah, kemudian ini kan ada judul, kemudian ini ada subjudul. Ternyata di dalam subjudul ada lagi namanya sub-subjudul. Itu bagian sini. Kenapa sih dibilang dikatakan sub-subjudul? Karena bagian ini nomor 1, 2, 3 ke bawah itu adalah isi atau turunan daripada ini yang subjudul. Nah, berarti turunannya karena ini heading 3, berarti turunannya adalah menggunakan heading 4. Ya. Turunan dari heading 3 adalah heading 4. Berarti ini kita tinggal ganti semua nih jadi heading 4. Oke. Nah, kemudian nanti semua kita ganti. Oke. Nah, baru di sini ketemu selesai heading subjudulnya udah selesai. Tinggal ini ketemu lagi dengan subjudul. Ketemu lagi nih subjudul. Berarti subjudul tadi heading berapa? Subjudul ada heading 3. Ya. Kemudian ini ada lagi subjudul kita pakai heading 3. Nah, semua subjudul kita pakai seperti itu. Dan itu dibereskan sampai ke bawah ya, sampai habis. Sampai habis nanti diatur seperti itu. Mana heading 2, mana heading 3, dan mana heading 4. Itu harus kita pahami. Nah, kemudian nanti yang setelah headingnya telah kita atur semua, tinggal nanti setelah judul ada paragraf pertama,
Nah, di bawah paragraf pertama itu ketikkan namanya SEO WA. Ya. Apa fungsi SEO WA ini? Nanti kita lihat ya. Fungsi SEO itu buat apa? Gitu. Ini pokoknya mulai dari deskripsi, judul deskripsi, kemudian paragraf pertama, baru di bawahnya SEO WA. Dan satu lagi, paling bawah daripada, ini kosong ini dulu, atau boleh hubungi kami aja. Ini kita hapus. Nah, kita tulis di sini SEO, paling bawah ya, paling bawah SEO WA, kemudian SEO deny, dan kemudian SEO baca. Nah, itu bagian ini udah selesai. Nah, setelah ini selesai semua, tinggal lanjut ke tag keyword. Tag keyword isinya apa? Kita isi aja nih judulnya. Judulnya kita isi masuk ke tag keyword, di kopas ya. Meta keyword juga sama, kita kasih judul. Meta deskripsi ini biasanya kita pakai atau kita minta aja ke ChatGPT ya. Nah, cara mintanya gini, tolong buatkan saya meta deskripsi sebanyak 160 karakter ya, 160 karakter jangan lupa. Tolong buatkan saya meta deskripsi sebanyak 160 karakter. Nah, ini tinggal kita kopikan ya, masukkan ke bagian meta deskripsi. Oke, kemudian lanjut lagi ke bawah ke konten. Ya, asli ini, kemudian cek jika ditampilkan di home. Fungsinya buat apa? Jadi kalau seandainya kita klik beranda, apakah produk kita itu mau dimunculkan di sini atau tidak? Karena hasil postingan kita itu biasanya munculnya di bagian kategori, muncul di sini, tidak muncul di beranda, kosong di sini. Tapi kalau kita ingin, oh ya ini produknya saya mau munculin di beranda aja, ya. Nah ini tinggal ditulis supaya dia muncul di beranda atau di home. Oke, kemudian isi lagi nama judulnya, jual skincare. Ini nama judul alternatif, ya. Berarti kita pakai aja jual skincare atau harga skincare. Siapa tahu ada orang mencari harga skincare gitu ya. Kita ganti depannya aja. Nah, kemudian nomor WA, pakai nomor WA kita, cuman di depannya jangan kasih nol. Biasanya kan nomor WA kan 081213 gitu ya. Nah, kosongnya diganti jadi 62. Jangan plus 62, tapi 62 seperti ini persis. Ya. Kemudian teks WA kita pakai, kita menyiapkan sebuah kalimat kalau orang klik WA kita. Contohnya gini, halo Kak, saya berminat dengan skincare-nya, ya, bahasanya skincare. Mohon info selanjutnya. Jadi waktu di WA kita diklik untuk orang customer, calon customer mau memesan, kalimat ini udah kita siapkan untuk dikirim ke kita. Nah, nanti teman-teman silakan cara dibuat sendiri aja kalimatnya, tidak harus seperti ini juga, bebas ya. Yang penting ada kalimat yang harus dikirimkan ke kita untuk melanjutkan pengiriman atau melanjutkan informasi gitu. Nah, lanjut ke untuk link order Bukalapak, link order Tokopedia dan Shopee ini diisi dengan kalau teman-teman punya produk sudah didaftarkan atau sudah dimasukkan di marketplace, marketplace Bukalapak, Tokopedia dan Shopee. Kalau sudah, linknya kopikan ke sini, gitu ya. Nah, kemudian di keyword awalan, nah ini kita kosongin aja. Keyword akhiran juga kita kosongin. Kenapa? Karena di judul kita sih kita sudah menyebut kata jual, ya. Di sini kan sudah judulnya sudah pakai kata jual, jadi kita tidak perlu isi lagi di sini jual. Nanti jadi double jual-jual jatuhnya. Akhiran juga gitu, ya. Tidak usah kita pakai. Nah, kemudian tinggal provinsi. Provinsi di mana kita usaha kita berada, ya. Provinsi di Sumatera Selatan. Pakai Palembang. Nah, kemudian semua kota Palembang akan muncul di sini. Kecamatan di kota Palembang akan muncul di sini. Tinggal pilih semua. Oke, baru submit. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita lihat hasilnya di depan. Sudah masuk belum? Nah, ini sudah masuk. Ya.
harganya 130 tapi dicoret, sekarang harganya 115. Seolah-olah ini lagi ada diskon. Nah, kalau ini diklik atau diklik pesanan, ya, itu langsung ke WA kita, ya. Tadi yang kita buat teks WA, halo Kak, saya berminat dengan skincare-nya, mohon info selanjutnya. Kalau ada yang langsung pesan, tapi kalau seandainya ada orang ingin melihat dulu ini produknya apa aja sih isinya, nah paling dia klik judulnya, ya, baru muncul. Nah, di sini tadi kita menuliskan SEO WA, ya. Nah, SEO WA itu fungsinya untuk menampilkan ini tombol WA kita. Kalau kita mengetik CWA tadi, coba kita lihat tadi di sini. Nah, kan kita ketik CWA di sini. Nah, itu tujuannya buat itu, menampilkan tombol WA kita. Nah, terus tadi paling bawah juga ada. Nah, sama ya. Hubungi kami, nomor WA-nya ini. Nah, SEO Denai itu memunculkan kembali judulnya. SEO Baca itu menampilkan kotak untuk memberitahukan kepada si calon pembacanya, kami kami punya produk lain juga loh, kan gitu. Baca juga jasa catering terdekat, artinya kita menawarkan kami punya jasa catering juga, gitu. Nanti kalau produknya udah banyak di sini nanti muncul ganti-ganti, ya. Nah, setelah ini sudah selesai, nah yang harus kita lakukan apa? Kan produknya sudah ada nih. Kemudian eh, setelah kita posting, ternyata ada yang cari di Google, searching di Google lah, searching orang searching di Google mau membeli skincare anti jerawat yang untuk remaja di Palembang, ya. Nah, begitu diketik di Google, ya, nanti seperti ini. Dia ketik skincare jual jual skincare anti jerawat di Palembang. Katakanlah seperti ini dia ketik. Bentar, ya. Dia ketik seperti ini. Harapannya adalah produk kita ini muncul. Produk kita yang kita posting tadi muncul sebagai pilihan dari orang yang pencari, muncul di sini menjadi pilihan, ya. Nah, ternyata di sini kan belum muncul. Oke, kenapa tidak muncul? Karena memang kita belum daftarkan ke Google. Produk kita ini belum kita daftarkan ke Google, makanya dia tidak muncul di sini. Nah, supaya dia bisa muncul, maka kita harus daftarkan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara daftar di Google-nya? Kan gitu. Jadi teman-teman boleh mendaftarnya gini. Cara mendaftarkan ke Google, ya, produk kita ini kita mau daftarkan ke Google, kita masuk ke bagian admin panel. Ya, ini oke, ini saya simpan dulu ya, saya simpan lagi. Nanti kan ke sini ya. Nah, kita masuk ke bagian admin panel sini. Oke. Nah, kemudian oke, ini nggak jangan ditutup dulu antara yang bagian ini, bagian publish sama bagian admin jangan ditutup. Nah, tinggal kita buka ke Google aja. Buka ke Google. Nanti teman-teman coba ketikkan di sini Google Search Console, ya. Google Search Console. Kita mau daftarkan produk kita ke Google. Kemudian enter. Oke. Nah, nanti kita pilih Google Search Console Tools. Ya, bagian ini. Google Search Console Tools, pilih. Nah, baru mulai sekarang. Oke. Tapi sebelumnya si Google ini, ya, Google ini harus sudah kita menggunakan email kita di sini. Ini kan email saya nih. Nanti teman-teman harus ada emailnya di sini. Jadi Google-nya diaktifkan dulu emailnya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih bagian tombol kotak di kiri di sini, pilih add property atau di sini tambah property. Ada nggak? Nah, ini ada tambahkan properti, ya. Klik tambahkan properti. Nah, di sini diminta pilih jenis propertinya, ya. Nah, kita ambil nama domain kita tadi apa? Nama domain kita adalah eh, dipilih bagian sini, mulai dari HTTPS sampai garis miring, Mbak.
garis miring, ya. https://satyanegara.bis.id/. Nah, ini kopikan, ya. Ini kopikan, masukkan ke sini. Bagian awalan URL, bagian sini. Jangan di bagian domain ya, tapi bagian awalan URL. Kemudian di sini pas. Oke, kemudian lanjutkan. Nah, dia akan memeriksa apakah website kita ini masih aktif atau tidak aktif. Tadi nyatakan ke verifikasi kepemilikan benar, ya. Nah, kemudian kita tinggal cari namanya tag HTML, ya, tag HTML seperti ini. Ini ada panah bawah, klik panah bawahnya, kemudian ada tombol salin. Ini kode yang diberikan oleh si Google kepada kita untuk disimpan ke dalam website kita. Jadi supaya ada hubungan atau chemistry-nya, ada hubungan. Jadi kode ini kita kopikan atau salin, ini ada tombol salin. Nah, kemudian kita kopikan ke dalam website kita. Nah, website kita kan ada di bagian admin panel, bagian sini, ya. Nah, ini di pengaturan masuk ke meta SEO utama. Nah, bagian meta pendukung kopikan di sini paling bawah. Tapi kalau sudah ada seperti ini, jangan diganggu ya. Biarkan aja ada di situ. Tinggal kita tambahkan aja di paling bawah punya kita sendiri. Kopas di paling bawah, ya. Kemudian submit. Oke. Nah, setelah kita submit, kita balik lagi ke Google Search Console yang tadi, bagian ini. Nah, kita ingin verifikasi lagi. Kan verifikasi sini ada dua ya, hati-hati. Verifikasi ini ada dua, pakai verifikasi yang di bawah, yang ini. Klik tombol verifikasi untuk memverifikasi apakah kode yang diberikan tadi sudah disimpan belum di websitenya. Nah, ternyata sudah diverifikasi, sudah. Nah, verifikasi itu berhasil kalau mode warna ini warna hijau dan ada checklist. Nah, kalau verifikasinya tidak berhasil, biasanya ini warna merah, di sini ada cross, berarti belum berhasil. Oke? Nah, kalau udah selesai, ini udah berhasil nih. Tinggal kita lanjut, buka properti bagian sini. Nah, sampai nanti di sini muncul nama domain kita atau nama website kita, satyanegara.bis.id sudah muncul, ya. Nah, kalau sini sudah muncul, artinya antara website kita dengan Google itu sudah terhubung dengan baik. Sudah terhubung dengan baik. Nah, kita lanjutkan adalah mendaftarkan produk kita ke Google. Nah, produk kita tadi mana? Produk kita ada dua, ya. Produk kita ada dua, ada jual skincare, ada jasa catering. Nah, kita mau daftarkan yang skincare dulu. Caranya gimana? Tinggal nanti di judulnya, di bagian judul ini di klik kanan, copy link address, ya, copy link address. Kemudian di GSC-nya Google Search Console kita nyebutnya GSC aja ya, biar nggak terlalu panjang. GSC itu Google Search Console. Di bagian sini copy copy tadi kan ini kita copy linknya, klik kanan, copy link address. Di bagian GSC-nya paling atas tengah ini kita pas. Nah, produk kita ini. Nah, ini kita daftarkan. Enter ya. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian setelah itu muncul seperti ini. Nah, kita coba uji URL aktif. Klik tombol uji URL aktif. Klik aja tombolnya. Nah, ini lagi dicek apakah URL itu aktif atau tidak. URL yang mana? URL yang ada dalam website kita. Kalau ini nanti aktif, berarti dia warna hijau dan checklistnya warna hijau juga. Ya. Tapi kalau dia cek warna merah, headernya warna merah, berarti gagal. Nah, ini warna hijau. Checklist warna hijau. Ini udah berhasil. Sudah berhasil itu sudah dicek dan tersedia, kata dia. Tersedia. Nah, langkah terakhir adalah minta pengindeksan tombol sini. Ya, minta pengindeksan. Nah, kita minta supaya Google melakukan indeks atau kita minta Google untuk mendaftarkan produk kita di dalam listnya Google. Nah, ini sudah benar, sudah warna hijau dan checklist. Tutup. Ya. Artinya, untuk produk kita yang tadi, yang
skincare sudah terdaftar di Google atau sudah bukan terdaftar ya, sudah kita daftarkan, gitu ya, sudah kita daftarkan. Apakah produk kita ini berhasil di indeks Google? Itu belum tentu. Kita lihat besok, ya. Kemudian kita coba lagi, kita daftarkan lagi produk yang lainnya. Ini kita copy, klik kanan copy link address. Nah, tinggal masukkan lagi di sini. Jadi untuk ini bagian properti itu hanya sekali aja. Ya. Yang berkali-kali itu bagian produknya aja. Nah, ini kita daftarkan lagi produk berikutnya, produk kedua. Di URL aktif, ya, di sabar menunggu. Dan di sini kan mungkin perlu waktu 2 atau 3 menit kata dia. Nah, setelah checklist sudah benar seperti ini, baru kita lanjut minta pengindeksan. Nah, sampai checklist warna hijau. Tutup. Nah, artinya produk yang dua ini sudah berhasil kita daftarkan ke Google. Nah, bagaimana cara melihat apakah benar sudah terdaftar di Google atau sudah terindeks di Google? Nah, itu bisa kita lihat nunggu besok. Besok baru kita tahu itu terindeks atau tidak. Nah, terus caranya bagaimana untuk melihatnya besok? Nah, nanti di Google, ya, buka Chrome-nya atau browsernya, ketikan tulisan begini, ketikan site titik dua atau situ ya, site titik dua, baru isikan nama domain kita, satyanegara.biz.id. Tidak ada spasi ya, jangan ada spasi, langsung site titik dua, nama domainnya, ya. Atau boleh juga tanpa HTTPS boleh, pakai HTTPS juga boleh, boleh seperti ini. Ya, saya titik dua satyanegara.biz.id, enter. Nah, ini kebetulan belum ada. Besok baru ketahuan ada, karena nunggu waktu sehari. Ya. Baru nanti, nah nanti munculnya kalau contoh seperti ini. Saya pakai punya saya dulu ya contoh aja. Nah, biasanya gini muncul nih, ya. Oh ini sudah terindeks gitu. Jadi di Google-nya gitu ya. Ketikan site titik dua, nama domainnya apa. Nah, ini sudah terindeks di Google. Ini sudah terdaftar di Google semua nih. Nah, besok juga nah, kita lihat apakah produk kita yang dua ini sudah terdaftar atau belum. Kalau seandainya nanti produk kita itu ada di sini, pada saat kita mengetik apa site titik dua pakai Satya Negara, ya, .biz.id, baru muncul di sini, berarti kalau muncul berarti produk itu sudah terdaftar di Google. Tinggal kita nunggu orang mencari dan kita ketemu dan kita di WA, tinggal nunggu itu, ya. Mungkin itu untuk WSP-nya. Saya berharap dari teman-teman di sini, kalau ada pertanyaan yang benar-benar eh, teknis, silakan bisa bertanya supaya nanti eh, untuk selanjutnya setelah ini, ya, silakan teman-teman lakukan posting produknya. Oh, saya kan nggak punya produk, Pak Tony. Ya nggak apa-apa. Kita buat produk karangan kita sendiri aja. Kira-kira apa ya yang mau saya jual kan gitu. Kira-kira apa ya? Oh, saya mau jual bunga papan. Ya, saya mau jual bunga papan. Bagaimana saya mau posting dulu nih bunga papan nih. Kan ada bunga papan selamat selamat ulang tahun atau bunga papan turut berduka cita atau mungkin kalau wisuda kan biasanya ada tuh bunga papan depan kampus lagi di depan ruangan wisuda. Nah, kita jual seperti itu boleh, ya. Nah, kalau mau serius, sebenarnya paling enak itu kalau mau diseriuskan. Tinggal nanti teman-teman cari yang jual bunga papan di daerah Palembang, kita kerjasama dengan dia, ya. Pak, mau nggak saya jualin secara online bunga papannya? Oke, silakan gitu kan. Kalau kira-kira nih Pak, kalau seandainya nih saya dapat pembelinya dan jadi dia beli,
kira-kira saya dapat komisi berapa nih? Kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa. Itu sudah dilakukan di sini. Itu sudah dilakukan di daerah-daerah yang terakhir itu ada main di teman kita di Padang. Sudah dapat banyak juga dia bunga papan. Padahal dia nggak punya produknya. Dia hanya menghubungi orang-orang penjual bunga papan yang dia ada di tempat dia. Nah, saya sarankan, ayo kita mainin bunga papan. Artinya nanti kalau sudah diposting banyak, bunga papan kan macam-macam ya. Ada bunga papan ukuran 2 meter kali 3 meter. Bunga papan akan banyak jenis ya. Nanti silakan dibuat aja. Nah, atau kita sepakat, ayo, ada yang mau nggak? Ya, kita sepakat. Kita pakai posting bunga papan. Dan ini cuannya bagus nih. Jadi gini, kalau ada orang mencari di Google, ya katakanlah orang butuh banget nih, dia butuh banget mau cari bunga papan untuk turut berduka cita. Biasanya kan turut berduka cita itu kan mendesak ya. Dia tinggal searching di Google, pasti dia searching di Google. Jual bunga papan di Palembang. Nah, Palembang kan terlalu luas. Paling dia masuk ke kecamatan, biar lebih dekat gitu ya. Atau jual bunga papan termurah di Kecamatan Kemuning, contohnya. Benar nggak ya Kemuning tadi? Kemuning, Palembang. Nah, nah kalau ada yang searching seperti ini, ya harapannya kita muncul di sini nih sebagai pilihan. Oh ini ada nih yang jualan ini nih. Dia klik. Begitu dia klik kan ketemunya kita. Setelah kita ketemu ya sudah. Dia akan pesan. Nah setelah itu dipesan ke kita, tinggal kita hubungi tadi si abang atau si penjual bunga papan itu. Pak, ini ada yang pesan atau tanya dulu untuk daerah mana, ya kan pastikan WA-WAan dulu ya. Untuk daerah mana, Pak? Oh, daerah sini, 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 sini. Untuk yang ukuran bagaimana? Ukurannya ini, oke, harganya sekian dan minta langsung dibayar, ya, minta langsung dibayar. Nah, setelah itu tinggal kita ngomong sama yang penjual bunga papan, Pak, ini ada pesanan bunga papan untuk di daerah sini, bisa nggak? Uangnya sudah ada sama saya. Nanti saya transfer langsung Bapak kirim ke tempatnya. Oke, siap. Udah. Kita tinggal ngambil selisih. Kalau seandainya si mamangnya atau si abangnya itu tadi tidak mau kasih komisi, ya kita ambil selisih aja. Tapi harapannya sih ada komisi. Ya contoh bunga papanya harusnya itu kan 250.000. Kalau seandainya dia tidak mau kasih komisi, buat aja tinggal harga 350.000-nya buat kita. Itu kita sambil tiduran itu bisa dapat duit dengan teknik seperti itu. Artinya, kita lagi tidur, tiba-tiba ada WA, ada pesanan bunga papan. Ya tinggal kita hubungin aja penjual bunga papannya. Oke, siap katanya. Saya antar. Oke, saya transfer ya. Transfer. Selesai, kita tidur lagi. Dapat duitnya. Kan gitu. Nah, itu baru satu produk. Nah, kita coba beberapa produk lagi. Yang kira-kira yang gampang atau banyak dicari orang. Apa sih yang banyak dicari orang di Palembang ini? Ya, produk apa sih yang banyak dicari orang di Palembang? Nah, umumnya produk-produk yang rutinitas. Artinya ini sering digunakan orang. Itu yang kita pakai. Itu yang kita mainin. Supaya cepat dapat untungnya, cepat dapat hasilnya. Nanti diharapkan teman-teman di sini silakan lakukan posting-posting produknya di sini, dipraktekkan ya, dipraktekkan. Nah, kemudian karena tadi kita masuknya pakai admin, nggak apa-apa nanti teman-teman masuk aja pakai admin karena kan kita belum punya user nih. Usernya nanti aja dibuat di grup aja user tadi contohnya seperti apa yang kita pakai ya. Nah, seperti ini ya. Usernya Tony, emailnya ini ya. Nanti dilanjut terus dilanjut semuanya. Nah, baru nanti saya buatin passwordnya. Nah, setelah itu saya buatin passwordnya baru teman-teman di sini bisa menggunakan ini menggunakan user masing-masing. Tapi untuk sementara ini silakan menggunakan login dan passwordnya pakai admin. Ini ada nih. Loginnya admin, passwordnya adalah ini.
WSP mantap 7.000. Ya, WSP mantap 7.000. Oke, nanti setelah ini sudah teman-teman dapat user passwordnya, password ini akan saya ganti. Dicoba ya. Jadi untuk hari ini saya harapkan nggak apa-apa ya, saya kasih tugas satu ya, supaya saya pengen lihat apakah teman-teman di sini mengerti nggak atau bisa nggak. Saya lebih ke teknis ya. Kalau hanya mengerti sebatas, oh ya saya paham yang diomongin tadi, tapi kalau tidak dipraktekkan itu nggak ada gunanya, karena ilmu kita ini ilmu praktek. Jadi nanti teman-teman tolong dipraktekkan ya di website ini. Nah, supaya saya tahu siapa aja yang praktek, kalau bisa tadi nanti ya, kalau bisa nanti pada saat di postingan sini, mana tadi produk kita. Nah, jadi pada saat nanti di bagian deskripsi ya, pada saat di bagian deskripsi, tolong di bagian akhirnya dikasih namanya, dibuat namanya, ya, dibuat namanya di bagian di bawah SEO baca. Contoh siapa? Katakanlah si Desi. Nah, tolong dibuat namanya di situ. Kemudian dikasih apa istilahnya nomor induk mahasiswanya berapa, ya. Kasih di sini supaya saya tahu ini yang ngerjakan si Desi dengan nomor induk sekian, ya. Minimal satu, ya, minimal satu. Itu menjadi tugas kita hari ini. Dan nanti kita di pertemuan berikutnya kita cek. Ngeceknya gampang sebenarnya. Cara ngeceknya adalah saya cek aja di Google. Sudah terdaftar belum di Google? Punya siapa nih yang terdaftar di Google? Kalau ada yang sudah terdaftar di Google, berarti dia berhasil. Ya, berarti dia berhasil. Tapi kalau di sini belum terdaftar, nanti kita cek masalahnya di mana. Nah, kita bongkar sama-sama apa masalahnya dan kita perbaiki. Ya, jadi nanti teman-teman tolong untuk yang postingannya dibuat minimal satu ya. Dikarang dulu apa sih produknya. Ya. Atau boleh juga mau disamain pakai produk itu ya, bunga papan. Nah, bunga papan kan macam-macam tuh. Coba kita minta ChatGPT. Tolong buatkan saya 10 judul untuk penawaran bunga papan di Palembang. Nanti kita cari judulnya yang bagus. Ada yang seperti ini. Jual bunga papan Palembang. Kirim cepat dan harga terbaik. Boleh pakai judul itu. Bunga papan ucapan di Palembang mulai harga 350.000. Dicek dulu harganya benar nggak. Kalau harganya ada yang 300, berarti ini kita edit aja 300 ribuan, gratis ongkir, dan macam-macam ya. Ini bisa kita pakai judul kita nih. Ya, kita seragamkan aja deh. Kita main bunga papan, dan memang agak-agak riskan, jangan ada judul yang sama. Ya, jangan ada judul yang sama. Nah, bagaimana menghindari supaya judulnya tidak sama? Berarti sama juga nanti gini, kalau seandainya judul saya ini, ya, ini judul saya nih, oke, terus saya mau posting di sini. Nah, saya posting di sini, bunga atau kita pakai depannya jual, karena kan lebih menjual ya. Jual bunga papan ucapan di Palembang mulai 300 ribuan, gratis ongkir, terus kasih strip lagi, tulis nama sendiri, Desi. Jadi ini kita tahu bahwa yang judul ini punya si Desi. Kalau seandainya tadi di sini, sorry, mohon maaf, ada saya baca namanya Aiza. Nah, tinggal dibuat aja di sini, Aiza. Nah, ini kita tahu nih bahwa ini, oh ini yang postingannya si Aiza, gitu ya. Jadi di belakang Ini judul, tuh wirausaha semester 7 TW. jadi di belakang judulnya kita kasih ini.
Ya, contoh aja nih, contoh bukan harus Aisyah gitu ya. Sesuaikan aja dengan nama panggilannya atau nama username-nya boleh ya. Supaya kita nanti dari pihak kita tahu, oh ini kerjanya si ini. Ya, kita cek di Google-nya sudah terdaftar belum di Google. Ya, kalau sudah terdaftar berarti sudah berhasil dia gitu ya. Oke, gitu ya. Mungkin nanti untuk ke depannya ya dibuat dulu. Tetap di sini ya, kerjakan dulu yang ini, tambahkan produknya sesuai dengan yang kita bahas tadi tentang bunga papan. Nah, untuk mengikuti ulang lagi, ini rekamannya ada. Nanti silakan putar kembali rekamannya, ya. Atau boleh juga ini kebetulan di Zoom ada live, di YouTube lagi live, ya. Ini lagi live. Nanti silakan buka YouTube saya, channelnya Putra Madeira, ya. Channelnya Putra Madeira. Di searchingnya Putra Madeira STY Satya Negara gitu ya. Jadi nanti kita tahu, oh ini apa materi yang kemarin ini. Oke, ada saya buka kesempatan kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan silakan supaya tidak tabrakan raise hand dulu silakan ada yang bertanya nggak? Jadi kemarin itu kan hanya demo, sekarang ini kita udah mulai masuk ke seriusnya gitu ya. Oke. Oke, sebelumnya saya baca dulu. Di sini ada pertanyaan di chat Ahmad Topas. Apa fungsi dijadikan heading satu, 2, dan 3? Ya. Apa pengaruhnya pada tampilan web? Nah, kalau secara pengaruh di tampilan web itu adalah ibaratnya kita menulis sebuah makalah, ya. Menulis sebuah makalah itu kan harus jelas strukturnya. Mana bab satu, mana bab satu satu, mana bagian bab satu satu satu, ya. Artinya kita buat bab satu nih, bab satu biasanya juga pendahuluan. Kemudian bab satu satu maksud dan tujuan, ya. Ternyata di dalam subbab satu satu ada lagi subbab subbab satu 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 maksud satu satu dua tujuan. Nah, fungsinya seperti itu. Nah, sementara kita menggunakan heading satu 2 3 itu sebenarnya tujuannya untuk itu. Tapi yang paling penting, karena si robot Google akan membaca, ya, akan merayapi untuk yang strukturnya benar. Kalau strukturnya kita buat acak-acakan, dia tidak suka. Si robot Google itu tidak akan suka struktur yang acak-acakan. Ya mungkin teman-teman di sini sudah pernah buat daftar isi ya. Daftar isi kan pasti terstruktur ya. Bab satu, bab satu satu, bab 2 satu, bab 2 2, bab 2 2 1, ya. Terstruktur. Nah, itu fungsi di kita menggunakan heading. Pengaruhnya di tampilan web, ya pengaruhnya pasti jelas. Di tampilan webnya akan lebih bagus kelihatannya karena terstruktur kita buatnya. Nah, seperti ini, ya. Jangan juga ini kita pakai hurufnya kecil, tiba-tiba di sini hurufnya kita buat besar banget. Karena heading satu 2 itu mempengaruhi ukuran huruf. Ya, karena coba kita lihat. Judulnya ukurannya segini. Subjudul ukurannya lebih kecil lagi. Subjudul lebih lebih kecil. Ini, gitu ya. Oke, lanjut. Boleh kalau mau ada yang bertanya silakan raise hand atau boleh di chat silakan. Gitu ya Pak. Maaf Pak lagi sorry. Ahmad Topas. Saya terbiasa dengan itu. Mohon maaf saya terbiasa dengan panggil Bapak Ibu karena memang program kita itu kan ada juga yang program yang untuk orang tua dan umumnya itu umurannya udah umuran ada yang 40, 50, bahkan ada yang 60 tahun. Jadi saya kadang harus bisa memilah-pilah itu. Dan mereka semangat belajarnya luar biasa. Umur 60 tahun, 60-an, 50-an itu luar biasa semangatnya. Dan sudah kita lihat mereka udah ada hasil gitu. Oke. Ada yang mau bertanya silakan.
Jadi ini kita udah masuk ke yang benar-benar harus kita kerjakan. Oke, tidak ada yang mau ditanya atau ada yang masih bingung? Baik, oke, kita coba dicoba dulu nanti sebagai tugas ya, sebagai tugasnya minimal posting produknya satu. Tadi udah kita sepakati. Oh iya, udah ada nih. Nah, jasa top up game murah, bagus nih. Nah, coba cek ya. Kasih nama Pak ya di belakangnya ya, supaya kita tahu. Nah, jasa top up game murah, mudah dan cepat di mana? Eh, kalau top up boleh ya di seluruh Indonesia juga bisa ya, kan lewat online. Tapi tolong nanti di belakangnya kasih namanya ya siapa. Jadi kita tahu, oh ini kerjanya si ini gitu. Ini udah benar, ini udah bagus ya. Coba kita cek. Tapi jangan ini ya. Kalau saya lihat sih masih aman ya, ini masih aman. Jangan ada yang posting judul ya, hati-hati karena itu langsung dibandit sama Google. Yang dibandit bukan postingan, yang dibandit website kita. Itu akan di take down sama Google kalau ada judul. Kalau ini masih aman. Oke, ini bagus. Coba kita cek ke bawah. Cuma nanti yang diperhatikan itu adalah paling ini ya susunan apa biar rapi-rapi aja. eh, ini bagian satu diturunin satu enter, bagian ini juga diturunin satu enter, biar rapi aja sih sebenarnya. Ya. Kemudian diperhatikan lagi, kayaknya huruf yang ini dengan huruf yang ini beda. Coba dicek lagi deh, kayaknya beda hurufnya. Jenis hurufnya beda nih. Atau bukan jenis huruf, tapi mungkin juga size-nya, size-nya yang beda. Apa-apa, tapi ini udah bagus sih, sudah bagus. Oke, tapi nasi langsung di ini ya, langsung didaftarkan ke Google. Atau kalau mau ini kalau masih coba-coba ya nggak apa-apa, biarin aja, jangan daftar ke Google dulu kalau coba-coba. Artinya eh, bahasanya itu ini benar ada nggak gitu loh. Kalau ada memang ya udah daftarkan aja ke Google, nggak apa-apa sih, daftar ke Google aja nggak apa-apa. Oke, ini udah berhasil satu. Nanti coba lagi tes. Eh, boleh rumah apa yang bunga papan tadi boleh. Nanti teman-teman yang lain silakan. Mana nih belum muncul ya? Oh ini sudah ada yang posting ya teman kita. Oh, siapa? Cuman ini harganya loh. Harganya ini 1 miliar. Ya. Coba kita lihat, periksa dulu. Ya harganya ketinggian nih, 1 miliar. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak apa-apa, buat contoh. Oke, bapak nggak apa-apa. Paling ini nanti ya, diatur-atur, turunin, biar rapi aja, biar rapi doang. Jurus ini, jenis hurufnya, kayaknya nih dengan ini beda, size, size hurufnya beda. Dirapin aja ya. Oke, ini udah bagus. Nah, sekarang sudah harus kita coba untuk tag. Jadi Senin, nah kita lihat nih hari Senin, apakah masih sore atau malam? Tadi Pak Yandri bilang kalau bisa kita mainin malam karena ada teman kita yang posisinya bekerja. Jadi kita coba malam jam 19.30 ya, karena ada teman kita yang masih jam segini itu masih kerja gitu. Nanti kita lihat deh, nanti kita lihat sejauh mana gitu ya. Kalau sekarang kan yang jam sore itu ada sekitar 22. Nanti Senin kita lihat kalau kita main kelas malam lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, kalau lebih sedikit kan sayang. Mendingan sore gitu ya. Nah, kita lihat aja tuh situasinya. Oke. Gitu ya aja teman-teman ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan. Kalau ada yang nanya silakan. Saya lebih senang sebenarnya teman-teman bertanya. Apapun tanyain aja. Ya. Karena ini memang mungkin yang nggak tahu juga ya. Belum terasa dapat duitnya gitu.
Kalau saya udah ngerasain. Oke, jika ingin buka, maksudnya ingin buka itu, kalau ingin posting tuh gimana, Pak Ahmad? Mas, saya lagi Pak melulu ya. Jika ingin buka beneran Pak apa tetap menggunakan USB tersebut, Satya Negara, iya betul. Pakai ini aja nggak apa-apa. Karena medianya kan cuma ini yang kita punya. Medianya ini aja kita pakai, nggak apa-apa. Nanti saya yang kontrol, ya, saya yang kontrol terus. Cuman itu perjanjian kita bahwa jangan posting judul. Karena begitu ketemu judul, website kita langsung di take down sama Google. Rusak semua gitu. Apa satu lagi? Mohon maaf ada judul, terus mohon maaf ada kata SEX. Ada kata seks itu diharamkan di judul, diharamkan di Google. Judul seks itu diharamkan. Itu langsung di take down. Ya. Nah, kadang-kadang kita juga bingung sama si Google ini, padahal kan bahasanya kan apa ya? Kita nyebut kata seks, tapi sebenarnya itu yang kita bahas di situ tentang pengetahuan, ya. Padahal itu yang kita bahas masalah binatang, ya. Tapi ada kata itu bisa di take down gitu loh. Padahal yang kita bahas itu tentang binatang yang katakanlah masalah peternakan gitu. Ada kata itu di dalamnya, tetap aja di take down. Makanya disengaja di hati-hati aja bagian dua kata itu, ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, sore ini kita akhiri sampai sini karena sudah tidak ada pertanyaan. Semoga bisa praktek dan saya wajibkan aja praktek ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak praktek tidak akan mengerti dan tidak akan tahu dan tidak akan terdaftar di Google gitu. Kalau tidak terdaftar di Google berarti kalau dicari orang nggak ketemu. Kalau dicari orang tidak ketemu berarti kita nggak dapat penghasilan. Kan gitu. Itu tujuannya. Oke, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan. Karena Senin kita mau coba periksa. Senin kita coba periksa karena kan ini 3 hari libur ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu libur, berarti masih sempat lah minimal satu ya, satu postingan. Oke, baik. Kita akhiri sesi hari ini. Kami dari tim teknis mengucapkan selamat sore. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat berkenan dan saya mengucapkan eh, apapun yang kita pelajari atau apapun yang kita pahami pada sore hari ini pasti ada manfaatnya. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak Ibu teman-teman semua. Semoga hari kedepannya kita bisa ketemu kembali di hari yang lebih bagus lagi. Saya izin lab ya teman-teman semua. Selamat sore.